walaupun tidak berada di dalam masjid, walaupun kita sedang berada di rumah, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan apa itu yang namanya Lailatul Qadar. Kita dalam keadaan membaca Al-Quran, kita dalam keadaan sholat qiyamul lail, termasuk kita sedang dalam keadaan sholat tarawih, apalagi kita sedang dalam keadaan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina bis-siyami fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an wa ja'alana bihi sababan linailil 'afwi wal 'ifran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahidul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para asatidz, para masyayikh yang saya muliakan, untuk seluruh panitia pengurus Yayasan Masjid Muhammad Tinghu yang saya hormati, hadirin para pemirsa jemaah setia Jemaah Masjid Muhammad Tinghu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai detik ini, sampai saat ini, sampai hari ini masih melimpahkan rahmatnya, barokahnya, maunahnya kepada kita semuanya, kepada kita sekalian, sehingga kita semua sampai detik ini, sampai saat ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan dengan rahmah Allah ini, maunah Allah ini, dengan kekuatan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita ini, akan menambah keimanan kita, meningkatkan, menjadikan ibadah kita semakin meningkat pada lebih-lebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua kali, salatullah wa salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa, para mustami'in, seluruh panitia pengurus Yayasan Muhammad Masjid Tinghu, dan seluruh para muslimin muslimat selalu diakui, selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu diakui sebagai umat beliau minat dunia hatta akhirah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa Jemaah Masjid Muhammad Tinghu yang berbahagia, pada saat ini, di hari ini, di bulan ini, bahkan di tahun ini, Allah memberi cobaan kepada kita, khususnya kepada masyarakat rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, yaitu dengan adanya COVID-19, dengan adanya virus corona ini. Maka dari itu, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengikuti apa-apa dari pemerintah kita, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang mempunyai otoritas, bagaimana sebaiknya kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, seluruh jemaah Masjid Muhammad Tinghu yang berbahagia, kita tahu semuanya bahwa COVID-19 ini, virus corona ini sangat cepat penularannya, kita tahu.
Akan tetapi di saat seperti ini, di saat Allah memberikan cobaan ujian seperti ini, maka yang kita lakukan tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu sok, tidak perlu nyinyir, lebih-lebih nyinyir kepada pemerintahan kita sendiri yang sudah sangat membantu kita, sangat mengatur bagaimana kita selamat daripada yang namanya virus corona ini. Kita tidak perlu nyinyir, tidak perlu mengatakan sesuatu yang buruk terhadap ulama-ulama kita, dengan kiai-kiai kita yang mengatakan, menganjurkan bahwa kita mungkin tidak perlu berkumpul-kumpul, mengadakan istighosah, tahlilan, jami'an, bahkan sholat jamaah pun kita dianjurkan untuk sementara kita tidak melakukannya. Bahkan lebih dari itu, kita dianjurkan tidak, jangan dulu mengadakan sholat Jumat, jangankan sholat-sholat sunnah berjamaah, Idul Fitri misalkan, sholat Jumat pun suatu sholat yang jelas-jelas wajib, kita sementara dianjurkan untuk tidak melakukannya. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Muhammad Tinggo yang berbahagia, kita tidak perlu sudon dengan pemerintah kita, karena bagaimanapun tidak ada dan pasti pemerintah kita akan menyengsarakan kita, akan menjadikan kita suatu kemudorotan bagi rakyatnya. Tentu tidak, percayalah. Begitu juga dengan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang menganjurkan sementara sholat berjamaah kita tunda dulu, kumpul-kumpul kita tunda dulu, tahlilan, istighosahan dan lain-lainnya. Bahkan sholat yang biasanya kita mengadakan sholat selalu dengan gembira ria, yaitu sholat tarawih, kita dianjurkan dulu sementara agar tidak melaksanakan sholat tarawih dulu. Bukan kenapa Pak Masyaallah, kita yakin husnudon bahwa tidak ada seorang ulama, seorang kiai yang akan menjerumuskan masyarakatnya, menjerumuskan santri-santrinya, menjerumuskan para muhibbinnya agar terjatuh kepada lubang kenistaan, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak ada ulama yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Maka tidak lain dan tak bukan hanyalah mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, itu sudah kita laksanakan. Mengikuti anjuran-anjuran para ulama kita, kiai kita, walaupun kadang-kadang kita sendiri ada khilafiyah, perbedaan. Tapi yang jelas di saat yang seperti ini sayoknya kita bahkan harus labudda, sayoknya kita tetap bersabar dengan tetap berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan semuanya, apapun masalah kita, lebih-lebih masalah COVID-19 ini, virus corona ini, hanya Allah yang akan menolong. Kita husnudzon saja. Karena bagaimanapun, sehebat apapun kita, sealim apapun kita, sepinter apapun kedokteran kita, kalau tanpa izin dan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah tidak akan bisa semuanya. Kita harus tetap bersabar menerima dengan qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan cobaan ini, musibah ini. Karena hakikatnya apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi pada diri kita ini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun musibah yang menimpa kita, itu pasti ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, "Man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i." Masyaallah muslimin, para pemirsa jamaah Masjid Muhammad Tinggo yang berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut menerangkan bahwasanya malam yardu ala qada'i, kata Allah, siapapun yang tidak ridho, tidak menerima, tidak suka dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah ini kita tidak suka, kita tidak senang, bahkan kita tidak menerima, bahkan selanjutnya walam yasbir ala bala'i, kata Allah, dan tidak mau bersabar terhadap balak-balak, terhadap apa yang telah saya berikan, apakah berupa nikmat itu senang pasti, akan tetapi kalau sudah merupakan balak, maka pasti hati kita sedikit banyak akan mengeluh, bahkan tidak sabar kalau kita tidak pandai-pandai menyikapinya. Nah, di saat seperti ini, dikala kita tidak mau bersabar dengan balak yang telah Allah berikan kepada kita, falyatlub rabban siwa'i, kata Allah, maka Allah sangat jelas menerangkan, carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ini? Kita tidak mau menerima takdir Allah, tidak ikhlas, tidak suka dengan qada Allah, dengan ketentuan Allah, tidak mau bersabar dengan balak-balak musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mencari Tuhan selain Allah. Mungkinkah itu kita terjadi pada kita? Maka yang kita pasti itu tidak akan terjadi. Maka kalau kita mau bersabar, mau ikhlas, mau ridho, tentu Allah akan suka pada kita. Bahkan Allah lebih keras dari itu, wal yakhruj min tahti samai, dan keluarlah kalau kamu tidak ridho dengan apapun yang telah saya berikan, tidak suka, tidak menerima dengan semua apa yang saya berikan, tidak mau bersabar dengan balak-balak musibah-musibah yang saya berikan, maka keluarlah dari bawah kolong langit ini. Kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin. Diusir kita kalau tidak mau bersabar, tidak mau ridho, tidak suka dengan apapun yang terjadi pada saat ini. Masyaallah muslimin, pemirsa, seluruh pemirsa jemaah Masjid Muhammad Tingho yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya berpuasa saja. Kita tidak hanya untuk beribadah kepada diri kita sendiri, juga tidak. Kita berpuasa pasti karena itu suatu kewajiban bagi kita. Kalau kita tidak bisa sholat di masjid, berjemaah di masjid misalkan, tidak bisa sholat tarawih di masjid, maka di saat seperti inilah iman kita betul-betul. Kalau kita sholat di masjid, mungkin merasa bahagia, senang, ikhlas, mungkin itu pasti karena banyak orang. Itu bisa saja karena kita dalam keadaan bahagia bertemu dengan teman, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang alim, dengan sanak famili kita yang mungkin tidak pernah bertemu sebelumnya. Di saat sholat di masjid kita bisa bertemu, maka kita senang. Itu biasa. Lalu bagaimana? Masihkah kita senang kalau kita sudah sholat di rumah? Mungkinkah kita masih bahagia dikala kita membaca Quran sendirian di rumah? Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslimin. Tentu ini tidak semuanya. Kadang kita di dalam masjid membaca Quran sampai 1-2 juz sekali kita duduk. Maka dikala kita berada di rumah, sedang berada di rumah sendirian, berada di rumah dengan keluarga, di saat itulah sifat malas kita timbul, sifat malas kita muncul. Kalau di masjid membaca 2 juz itu biasa saja, santai, merasa sedikit sekali. Dikala di rumah kita merasa berat, jangankan 1 juz, 2 lembar saja kita merasa beratnya, Masya Allah. Nah, dikala kita seperti ini, maka tidak lain, tidak ada yang bisa kita
kita lakukan hanya menguji keimanan kita, masihkah iman kita lemah. Maka seharusnya di saat seperti ini, di saat kita berada di rumah, kita pertebal iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Di mana kita kalau dikumpul kita belum dianjurkan, belum diperbolehkan, maka mari. Karena ittaqullaha mastata'tum, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu di dalam masjid saja. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dalam musala saja, tidak. Kalau kita sergapnya Masya Allah, kalau berada di masjid, sholat sunnah lengkap, tarawih lengkap, maka mari kita uji jikalau kita sudah berada di rumah. Karena kita mau bertakwa kepada Allah, ittaqillaha haitsu kuntum, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Maka kalau kita berada di rumah, kalau di masjid baca 2 juz, baca 1 juz, bahkan sampai khatam sekalipun, maka kalau kita berada di rumah, sedang berada di rumah, kalau kita betul-betul niatnya ittaqullah, bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti tidak akan mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau berada di rumah, kita mungkin tidak dalam keadaan senang, kita tetap membaca Al-Quran 1 sampai 2 juz satu hari misalnya. Kita tetap sholat sunnah, kemudian ba'diyah, sholat tahajud, tentu qiyamul lail, lebih-lebih di malam-malam terakhir ini yang nilai ibadahnya sangat kita tahu sekali, berlipat ganda, lebih-lebih di malam-malam ganjil, di mana kita Allah sendiri menjanjikan mudah-mudahan dikala kita mau qiyamul lail lebih-lebih di malam-malam ganjil ini, mudah-mudahan di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita bertakwa kepada Allah, walaupun tidak berada di dalam masjid, walaupun kita sedang berada di rumah, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan apa itu yang namanya Lailatul Qadar. Kita dalam keadaan membaca Al-Quran, kita dalam keadaan sholat qiyamul lail, termasuk kita sedang dalam keadaan sholat tarawih, apalagi kita sedang dalam keadaan bersedekah. Maka dengan amal ibadah kita, harapan kita tidak lain dan tak bukan hanyalah satu, yaitu mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, lebih-lebih hanya satu, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, pemirsa seluruh jamaah Masjid Muhammad Tinggu yang berbahagia. Akhirnya, mari walaupun kita tidak sedang berada di dalam masjid, walaupun kita tidak sholat di dalam masjid, kita tidak bisa itikaf di dalam masjid, tidak bisa sholat tarawih di dalam masjid, mari kita walaupun berada di rumah masing-masing, tetaplah beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beribadah berada di dalam masjid. Kita harus tetap bersabar dengan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus menerima dengan seluruh takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, seluruh jamaah Masjid Muhammad Tinggu yang berbahagia. Akhirnya, mari di hari-hari akhir ini, saat terakhir di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan nilai ibadah kita, tingkatkan sholat kita, perbanyak amal ibadah kita, membaca Al-Quran, berbagi lebih-lebih orang-orang yang diberi kelebihan rezeki. Mari, saatnya sangat pas sekali, momennya sangat pas sekali di saat yang seperti ini untuk berbagi dengan sesama, yaitu bagian-bagian orang yang 8 yang memang sangat membutuhkan, lebih-lebih di saat COVID-19 sedang melanda ini. Maka mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, seluruh sholat kita, tarawih kita, baca Quran kita, puasa kita,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk min ibadihis sholihin, termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang selalu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, seluruh pemirsa jemaah Masjid Muhammad Teguh yang berbahagia, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya Haji Muhammad Ridwan Ali Al-Basyari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.